Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau melakukan konten jalan-jalan. Kali ini menggunakan unit ini dia, Wuling Convero ya. Nah, ini Wuling Convero. Ini bukan punya saya guys, ini punyanya Bu AC ya. Jadi Bu AC ini apa namanya? Minta bantu temani untuk belajar parkir ya, belajar parkir di mall terutama. Nah, unit yang dipakai, unit beliau adalah Wuling Convero. Ini tahun 2022 ya Bu ya? Iya. Terbaru nih. Bentar guys, kamera kakiku nggak lengket. Tak setting kamera dulu ya. Oke guys, sekarang kamera kaki sudah, kamera speedo. Mohon maaf, kamera speedo cuman RPM nya, karena ini terlalu jauh jarak antara RPM sama speedometer, jadi nggak nampak guys. Nggak apa-apa wis. Bismillah. Oke, kita pakai seatbelt. Kita coba rasa berkendara dari Wuling. Untuk tampilan luar seperti ini ya. Aku keluar dulu. Bentar ya Bu. Kita lihat dulu. Oke guys, tampilan luar seperti ini ya untuk unit Wuling Convero. Nah, ini nggak ada fog lamp juga. Sekarang kita cek bagian samping. Nah, untuk bagian samping seperti ini, velgnya masih satu tone ya, single tone. Kemudian nggak ada antena subin juga, antena short pull. Oke, jadi seperti ini aja, standar, bener-bener standar. Velgnya velg kaleng ditutup cover ya. Nah, untuk bagian belakang seperti ini guys. Oke, standar sudah ada, masih ada fog lamp. Ini fog lamp atau reflektor ya? Sepertinya sih fog lamp belakang sepertinya, tapi kayaknya reflektor juga sih. Ya wis, langsung saja kita masuk. Oke guys, oke kita coba rasanya dulu dah. Jadi kita tes dulu oper 1. Kita kalau pindah-pindah mobil, pertama dilakukan adalah tes koplingnya. Jadi kita harus tahu jarak koplingnya. Nah, ini jaraknya pendek banget koplingnya. Beda dengan Avanza, beda dengan si Karimun. Nah, ini jarak koplingnya pendek banget seperti Sigra. Buka dikit dia langsung jalan. Nah, seperti itu. Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tahu, istilahnya kenalan dulu sama mobilnya. Kita coba putar balik di sini. Kita coba jalan-jalan dulu. Nah, jadi Bu AC ini Surabaya ya Bu ya? Surabaya. Nah, Surabaya. Bu AC minta bantuan untuk menemani. Nah, sebelum belajar saya harus tes mobilnya dulu memang. Soalnya dalam metode belajar tanjakan itu kita harus tahu kondisi mobilnya. Tiap mobil itu kadang beda perlakuan ya guys. Aku tak nyabrang dikit. Oke, pelan-pelan, lepas kopling dikit, rem. Oke, masih setengah pelan. Nice. Oke. Sebelum kita ngomongin mobilnya, kita tak jelaskan dulu. Awas, sebelah kiri ada, kanan ada HRV. Jadi kalau belajar mobil kita harus tahu karakter mobilnya dulu, belajar tanjakan ya. Karena tiap mobil beda. Nanti kalau kita lepas kopling, blayer, nah itu lepasnya seberapa, kita harus tahu karakternya. Pakai Sigra beda, pakai ini beda, pakai ini beda. Sekarang saya harus tes dulu Wulingnya, supaya nanti memberikan arahan ke Bu AC itu bisa tepat. Nah, seperti itu. Ini gigi 2, RPM 2,5. Oke, oper 3. Kendalanya oper 3 Bu ya? Iya. Nah, jadi Bu AC katanya kalau oper 3 itu agak susah. Nah, itu ada banyak faktor. Karena Convero itu kan riwayatnya Convero itu masalah di master koplingnya ya, sering nyeplos. Jadi diinjak kopling, dia nggak mau balik injakan koplingnya. Atau diinjak kopling keras, buat masuk gigi keras. Nah, itu memang dari dulu ya masalah Convero itu di situ. Tapi nggak tahu yang terbaru ini kan 2022 unitnya. Kayaknya sih sudah diperbaiki. Cuman kita tes dulu. Harusnya nggak ada masalah. Biasanya master kopling itu kena di KM 50 ribuan ke atas. Seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke unitnya. Nah, ini unit yang paling standar ya Bu ya? Standar. Paling standar. Di sini polos, biasanya ada tweeter tapi nggak ada. AC standar 2, ini nggak ada, biasanya ada jam. Sekarang diganti logo Wuling aja karena ini tipe standar. Tapi oke. Biasanya kalau yang pakai Wuling itu istilah sambatan itu mengeluh AC-nya dingin banget. Nah, memang bener sih. Kalau
dirasa-rasa dingin Bu. Satu loh Mas hari ini. Iya, satu ya ini. Nah, terus kita bicara kelebihan dulu. Kelebihannya satu, ini steeringnya ini ya, putar setirnya sangat enteng kayak gini ya. Putar setir ini, power satu. Awas, setirnya sangat enteng, buat putar-putar enak. Jadi electric power setirnya enteng. Mati mesin. Oke, tenang dulu kalau mati mesin. Nah, ini artinya apa? Saya belum terbiasa menggunakan wuling, koplingannya wuling. Nah, memang inilah pentingnya kita adaptasi dulu, kita pengenalan koplingnya dulu. Nah, kalau sudah kenal, jadi kita tahu. Tadi dari mana? Setirnya enteng, oke. Terus apalagi ya, AC dingin, oke. Terus untuk build quality ya standar lah. Ini OTR berapa sih? Lupa saya. Apa itu OTR? OTR apa harganya? 198. Oke, iya berarti di bawah 200 ya ini. Iya. Oke, siap. Untuk harga di bawah 200 dapat mobil baru itu ya fan aja ya. Kalau kita lihat brand Jepang itu harganya 200 up. Kalau kita beli brand Jepang. Nah, dengan harga 200 kita dapat unit Wuling Convero yang mana terkenal ya, Wuling itu terkenalnya ini apa namanya? Platnya tebel. Nah, platnya tebel banget. Jadi kuat. Seperti itu guys. Nah itu makanya kenapa saya ambil Wuling karena platnya yang bagus. Oh iya. Memang benar ini platnya tebel dibandingkan sama Innova aja tebel ini, masih tebel ini. Padahal Innova harganya 400-an, 2 kali lipat. Itulah hebatnya si Wuling. Oke, sekarang kita coba tes putar lagi. Ini namanya tes radius putar. Nah, oke, kita putar. Radius putarnya nggak begitu pendek seperti ini. Nah, ini kalau pakai Avanza atau Sigra, kita mundur dulu pelan-pelan. Oke, kita pakai Avanza atau Sigra 1 kali jadi. Tapi kalau pakai ini nggak jabat 1 kali ya, harus 2 kali. Ini radius putarnya agak lebar. Terus rasa berkendara, visibilitas, ini posisi duduknya enak, tinggi memang, tapi nggak seperti Avanza tingginya, lebih enak ini menurut saya. Pilar A lumayan tebel, tapi nggak masalah. Apalagi ya, ini first impresi aja, jadi rasa berkendara pertama kali naik Wuling. Oke yes, jadi seperti itu. Mungkin catatan dari tadi, awas rem. Nah, kita tes suspensi ya, kopling penuh, suspensi enak kok. Dan ini kedap loh ini. Kalau saya pakai Mobilio atau Avanza itu biasanya suara kolong yang berisik, suara ban itu. Oke, kita coba buka. Nah ini ya, suara kabinnya. Kalau dibuka, kita tes klakson. Klaksonnya oke lah. Klaksonnya oke. Nomor 3. Oke, kita tutup. Cukup kedap, bukan cukup sih, ini kedap, lebih kedap dari Mobilio menurut saya, terutama bagian kolongnya, kaki. Nah, untuk suspensi lumayan empuk, meskipun nggak empuk banget, tapi sudah jauh lebih bagus dari si Mobilio. Hampir mirip seperti Avanza yang terbaru ya, yang RWD terakhir, bukan yang facelift. Nah seperti itu. Terus catatan negatif pertama tadi saya rasakan ini, waktu oper dari gigi 1 ke 2 itu ada bunyi seperti jeduk. Nah, itu adalah ini gardannya, ini kan penggerak belakang. Nah itu ada suara gardannya. Jadi dari suaranya muncul itu dari gigi 1 waktu kita berhenti ngoper ke gigi 2. Nah itu ada suara semacam jeduk. Nah, kayak kopel ya, kopel itu sambungan gardan itu. Coba kita lakukan ya pengetesan. Ini 2 kali saya temukan tadi. Nah coba dari berhenti, feeling saya ngoper kedua itu harus RPM rendah. Jadi
bentar aja, jalan dikit, langsung dioper kedua supaya nggak bunyi. Coba kita lakukan pengetesan setengah kopling buka. Nah, kalau RPM tinggi, nah, ada bunyi glelek. Nah, tes lagi. Tapi ini sudah wajar, banyak yang ngalami. Oper 1, setengah kopling buka. Nah, itu glelek. Nah, ketika di kopling itu bunyi glelek. Nah, jadi itu bukan, ya kalau mungkin ini mobil baru ya mungkin jadi pertanyaan, tapi banyak kasus yang mengalami hal yang sama, masalah di gardanya bunyi, dan itu nggak ada masalah dipakai sampai 5 tahun pun juga nggak masalah. Memang karakternya seperti itu. Coba RPM rendah saya oper kedua loh, nggak bunyi dia nggak bunyi terlalu kencang. Nah, kita sendiri biarkan yang belakang lewat dulu. Kasih saya kalau ngoper itu biasanya ke 2,5 lebih, mungkin oh gitu, hampir 3. Oh, itu bermasalah nggak? Harusnya berapa, 2,5 atau gimana? Kalau saya sih di bawah 2 kayaknya. Oh, di bawah 2? Iya, itu karena efisiensi bahan bakar sebenarnya juga. Oh ya, terus iya. juga biar nggak susah juga. Semakin tinggi RPM kadang ngopernya itu agak susah. Oh gitu. Mungkin kendalaku yang ketiga itu mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau saya lebih suka di bawah 2 atau pas 2 oper, 2 oper iya, gitu. iya. Kalau saya seperti itu. Nah, seperti itu guys. Oke, kita lewat ini rel kereta, kopling penuh. Ini pakai gigi berapa? 2. Oke. Koplingnya enteng banget ini. Ini ngoper ke-3. Nah, ya jadi ngoper giginya saya sering 2000. Kalau di 2000 lebih enak sih. Ini gigi 3, RPM 2000, oper 4. Nah, lebih enak. Untuk tenaga enak kok ini. Tenaga enak. Ini gigi 4 buat narik aja enak. Tenaga enak ini. Mirip-mirip pakai Mobilio manual. Karena ini platnya tebel ya. Jadi mesin 1500 buat geret mobil berat itu agak ngos-ngosan memang. Makanya ini BBM-nya kan nggak terlalu irit. Dia 112an mirip Avanza, Mas. 112. Iya, Loh, kok orang servis tak tanyai katanya antara 9, 10, 1. Tergantung ini kakinya juga sih. Oh. Iya. Ya itu tadi mungkin kalau ngoper giginya RPM tinggi, nah itu bikin boros. Oh iya. Kalau dipakai rute yang macet-macetan pol mungkin bisa jadi Bu, 19, 110. Mungkin bisa jadi. Jadi tergantung rutenya juga memang. Cuman standarnya memang 111, 12 ya. Nah, ini saya RPM sebelum 2000 tak oper, sebelum 2000 tak oper. Nah, kebiasaan sih. Iya. Oke, kita sendiri dulu biar yang belakang nyalip dulu. Kita santai-santai reviewnya. Tadi bicara sampai BBM, terus kopling ya. Koplingnya ini enteng banget. Koplingnya enteng banget. Bisa saya katakan ini kopling terenteng ya. Mobil dengan kopling terenteng. Kemudian yang kedua Datsun. Nah, tapi EPS-nya, setirnya ini yang paling enteng. Nggak ada mobilnya yang seenteng ini. Setirnya enak. Setir dan koplingnya ya. Iya, setir dan koplingnya paling enak ini. Enteng buat ibu-ibu no seneng. Soalnya pakai Avanza wah berat, capek Bu. Mobilnya juga berat. Ini tepat. Nah, oke, ini pakai di jalan berpaping. Ya rasanya enak kok, meskipun suspensinya nggak terlalu empuk memang kalau kita bandingkan sama Expander ya. Nah, cuman kalau kita bandingkan sama Mobilio ini sudah, menurut saya ini lebih baik, masih lebih baik, enak lah. Jadi seperti itu. Nah nanti Bu AC ini mau belajar, awas kita rem dulu kopling. Nah itu polisi tidur. Nah mau belajar tanjakan Bu AC ini sama parkir di mall. Nah pertama kita harus tahu koplingnya dulu, ini bukanya sangat rendah sekali ya, jadi sangat pendek, jadi buka dikit sudah jalan. Artinya apa, dia akan gampang mati mesin kalau ditanjakan.
Jadi kita harus tahu dulu, buka dikit langsung tambah gas. Sudah lihat video saya, Bu? Iya. Nah, sudah. Jadi seperti itu. Nanti buka dikit, tambah gas sampai RPM ya 2000 boleh lah, 2000 boleh. Terus pelan-pelan lepaskan handbrake pelan-pelan. Kaki kirinya harus diem. Biasanya kalau sambil jalan lepas handbrake tanpa sadar, kaki kiri ngangkat, itu yang bikin mati mesin tanpa sadar. Nah, jadi ketika lepas dengan kopling terasa getar, tapi gasnya ditambahin, sudah stabil, lepaskan handbrake pelan-pelan. Tapi itu teorinya mudah, prakteknya susah. Nah, makanya aku langsung manggil Mas Satria. Karena lihat video kok yo oh ya. Ternyata barang apa? Barang praktek kotekan kabeh. Iya, betul sekali itu. Apalagi kalau di belakang ngebel wah. Nah itu sampai tak pasangin pemula itu. Oh iya. Supaya bel-bel. Iya. Yang ngono iso pancet ae orang-orang itu. Nah, seperti itu guys. Nanti videonya kalian lihat di vlog selanjutnya ya, video selanjutnya. Ketika Jani mendampingi belajar tanjakan nanti keluar kok. Pakai unit wuling. Harusnya sih enak. Cuman masalahnya kalau kita belajar di Royal itu tanjakannya mungkin belajar di spiralnya dulu, yang kedua baru tanjakan mallnya, karena tanjakan Royal itu agak curam, beda dengan mall-mall yang lain kayak Galaxy Mall itu lebih enak. Kalau kita coba dulu aja ke Royal. Jadi kalau Royal bisa, semua mall pasti bisa. Nah, jadi kuncinya di sana di Royal. Nah, seperti itu guys. Ini untuk rasa berkendara wuling link. Kita coba masuk ke sini ya, ke Bintang Baru. Nanti kita coba putar balik di jalan sempit seperti ini. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, setengah kopling buka. Oke. Nah, awas sebelah kanan. Nah, ini ya bisa diperhatikan saat koper gigi dari 1 ke 2. Kalau saya pelan gini aja pakai 2 langsung. Lepas kopling dia nggak begitu bunyi jeduk kayak gini Convero ini. Nah, sekarang kita akan coba putar balik di sini aja. Ini kan radius putarnya kecil lebar nih, radius putarnya ini lebar. Kita sen kiri. Nah, kita cari lahan yang agak luas, terus kita sen kanan. Awas, perhatikan sen, oper 1 jangan lupa, perhatikan spion nih, perhatikan spion kanan. Oke, palangkan dulu, rem, kopling, oper mundur. Nah, kopling buka dikit, pelan-pelan. Kalau posisi rame biasanya kita nanti di belly, tenang aja. Oke, nah, yap. Oke guys, jadi seperti itu untuk first impresi ya, yaitu impresi pertama. Yang perlu dicatat mungkin kalau kelebihan banyak ya, kelebihannya banyak. Pertama ya pelatih tebel, terus setirnya enteng, koplingnya enteng, AC dingin, terus suspensinya oke lah. Memang bukan yang terempuk di kelasnya, tapi ini sudah oke untuk harga segini. Terus apa lagi ya? Ya begitulah, fitur standar untuk harga segini sudah dibilang lengkap. Apalagi dapat unit baru harga di bawah 200 juta itu sangat bagus ya, sangat bagus. Kita bisa hemat sekitar 50 sampai 70 juta. Nah, dibandingkan yang brand Jepang. Tapi untuk kekurangan tetap ada, yaitu pertama suara gardanya, kalau ngoper gigi suara jeduk. Nah, solusinya adalah ngoper gigi jangan RPM tinggi, jadi RPM rendah aja. Kayak gigi di lampu merah berhenti, nah itu gigi 1 keduanya cepat aja, habis 1 langsung dioper ke gigi 2, jadi RPM nya nggak sampai terlalu tinggi. Seperti itu guys. Ya wes gitu dulu guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Kita akan ke mall ini, ke tes tanjakan sama Bu Asi. Nanti kita ke mall dulu, ke Royal Plaza yang terdekat. Oke guys, bye bye.